Karena yang namanya dakwah itu tidak pernah tidak membuat orang tersinggung. Nabi sendiri berapa banyak orang tersinggung olehnya, tapi kita berdakwah bukan untuk nyinggung orang, tapi menjelaskan yang hak ini, yang batil ini. Dan tak mungkin kalau orang sudah menjelaskan yang hak itu hak, tak mungkin tidak tersinggung di masalah apapun. Orang antum lihat dokter, kalau dia jujur kepada orang pesakit, bapak sakitnya ini, tersinggung dia, pak saya sehat walafiat, pak bilang saya mandul katanya. Nah, dia terima pada awalnya. Tapi kalau orang yang Allah inginkan kebaikan baginya, dia pikir-pikir lagi, dokter ini ahlinya, saya bukan ahli. Saya merasa sehat, tapi berapa banyak orang merasa sehat ternyata tidak sehat. Berapa banyak orang merasa benar ternyata tidak benar. Berapa banyak awalnya Umar dulu menentang Nabi alaihissalam, tersinggung oleh dakwah Nabi. Dia sesat-sesatkan kita. Dia katakan kita jahil. Dia dia rendahkan para nenek moyang kita. Yang orang-orang hebat dianggapnya tidak berakal dan sebagainya. Terus tersinggung tak? Tersinggung. Kan Abu Jahal tersinggung gara-gara itu. Tapi akhirnya Allah bukakan bagi Umar kebaikan. Oh, ternyata kita dulu dalam kesalahan. Mereka juga ketika setelah masuk Islam, ya terlambat, tapi setelah masuk Islam sambil cerita-cerita santai, alangkah bodohnya kita dulu ya katanya. Kita bikin berhala, kita yang angkat, kita yang ukir, kita yang dudukkan, kita yang berdirikan, kita yang basuh, kita yang lap. Bahkan kita makan, lalu kita sembah. Di mana kehebatannya? Makanya mereka memuji Allah, kemudian bersyukur pada Allah dan berterima kasih pada Nabi alaihissalam yang akhirnya menunjukkan jalan itu kepadanya. Kita juga, banyak dari kita awalnya memusuhi dakwah sunnah Nabi alaihissalam. Yang disebut sekarang muslim dakwanya namanya talafi, itu bagaimana, nanti terserah orang memberi gelar Wahabi dan sebagainya. Awalnya sulitnya luar biasa. Tetapi setelah kita mendengarkan berkali-kali, berulang-ulang, akhirnya Allah buka pintu kebaikan. Memang kebenaran itu ada pada perfirman Allah, ada pada sabda Rasulullah, dan pengikut yang paling baik adalah mengikut as-salafu as-salih dari umat ini. Akhirnya terbuka pula pintu kebaikan ini. Akhirnya tentram dan nyaman kita di sini. Walaupun tidak sedikit orang yang ibarat kalau kita datang naik pohon, dikucuk-kucuk orang dari bawah, Ustaz, supaya kita jatuh. Kadang ditarik-tarik, dilempari dan sebagainya. Dan itulah tabiat kebenaran, dan selama dunia ini masih ada, maka antara hak dengan yang batil biasanya tak bisa berdampingan. Cuman ahlul hak itu selalu lebih penyayang dari ahlul batil. Oleh sebab itu kita akan dapatkan ahlul hak, ya, walaupun dicaci dimaki tidak berbalas. Tak akan ada istilah mempersekusi, karena yang namanya dakwah itu tidak pernah tidak membuat orang tersinggung. Nabi sendiri berapa banyak orang tersinggung olehnya, tapi kita berdakwah bukan untuk nyinggung orang, tapi menjelaskan yang hak ini, yang batil ini. Dan tak mungkin kalau orang sudah menjelaskan yang hak itu hak, tak mungkin tidak tersinggung di masalah apapun. Orang antum lihat dokter, kalau dia jujur kepada orang pesakit, bapak sakitnya ini, tersinggung dia, pak saya sehat walafiat, pak bilang saya mandul katanya. Nah, dia terima pada awalnya. Tapi kalau orang yang Allah inginkan kebaikan baginya, dia pikir. Orang yang meninggal dunia tapi masih menjadi orang yang meninggal dunia tapi masih menjadi perokok. Bagaimana bisa meninggal dunia terus masih menjadi perokok? Bagaimana pertanyaannya? Apakah ada siksa kuburnya? Apa hukumnya merokok? Gitu. Mungkin maksudnya orang yang meninggal dunia tapi dia merokok, gitu kan? Tidak sempat taubat. Apakah akan ada azab kubur? Saya sudah pernah jelaskan karena hukum rokok itu. Rokok itu disepakati oleh para ulama. Teman-teman yang masih merokok tentunya biasanya sulit menerima karena masih hobi, gitu kan. Tapi saya menjelaskan hukum syar'inya. Ulama sepakat semua. Kalau ulama semua madhab. Kalau anda cari kepada madhab semua, kecuali individu yang mungkin masuk dalam majelis ulama tapi masih merokok. Akhirnya mereka mengatakan itu tidak apa-apa, makruh saja. Tapi ini kalau kita kembali kepada buku-buku dasar, ada namanya buku Qawaid Fiqhiyah. Kaidah-kaidah dikeluarkannya hukum fikih. Di antaranya adalah semua yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya hukumnya haram. Diambil daripada hukum khamr. Khamr minuman keras itu. Tidak semua makanan kan dirincikan dalam Al-Quran, ya. Ada makanan-makanan yang keluar nanti, ada makanan yang tidak ada di zaman Nabi SAW, ada makanan tidak ada di Jazirah Arab. Bagaimana kita tahu tentang halal haramnya makanan tersebut? Kalau bukan babi misalnya, dari mana kita bisa tahu makanan itu boleh atau tidak? Maka kaidahnya kata para ulama diambil daripada khamr.
kaidah fikihnya diambil daripada khamr. Pada saat Allah berkata, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." Ditanyakan kepada Muhammad tentang keadaan hukumnya khamr dan maisir serta judi. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'un nas. Katakanlah, dia memiliki dosa yang berat, besar dosanya khamr itu dan judi, dan juga ada manfaatnya buat manusia. Orang kalau judi dianggap hiburan, orang kalau minum khamr bisa hangatkan badannya, bisa dia fly sehingga dia merasa tidak malu misalnya. Ada manfaat yang dia bisa dapatkan. Tapi Allah bilang apa? Wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Tapi masalahnya, dosanya, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Maka ulama Bismillahirrahmanirrahim. Kunci sukses berhijrah yang ketiga adalah berpegang teguh dengan manhajus salaf. Apa itu manhajus salaf? Metode beragama generasi salaf. Siapa itu generasi salaf? Rasulullah SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Bahkan inilah hakikat hijrah. Kita berhijrah dari penyimpangan, kesesatan, maksiat, dosa menuju ke mana? Menuju kepada manhajus salaf. Barang siapa yang tidak berhijrah ke sana, hijrahnya gagal. Atau dengan kata lain, sebenarnya dia belum berhijrah. Atau belum sukses dalam berhijrah. Karena jemaah sekalian, berhijrah ke manhajus salaf, metode beragama generasi salaf, inilah kunci menggapai ridho Allah. Dan inilah kunci agar kita berjalan di jalan yang lurus. Dan ini adalah kunci pintu masuk surga. Sebagaimana Allah kabarkan dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan sahabat al-muhajirin dan sahabat al-ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Ini kan tujuan kita berhijrah, supaya masuk surga, selamat dari api neraka. Maka Allah kabarkan dalam ayat ini untuk menggapai ridho Allah dan surganya di akhirat adalah dengan mengikuti al-muhajirin wal ansar. Sebab ayat ini mengabarkan kepada kita generasi yang telah Allah ridhoi. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci sukses berhijrah yang ketiga adalah berpegang teguh dengan manhajus salaf. Apa itu manhajus salaf? Metode beragama generasi salaf. Siapa itu generasi salaf? Rasulullah SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Bahkan inilah hakikat hijrah. Kita berhijrah dari penyimpangan, kesesatan, maksiat, dosa menuju ke mana? Menuju kepada manhajus salaf. Barang siapa yang tidak berhijrah ke sana, hijrahnya gagal. Atau dengan kata lain, sebenarnya dia belum berhijrah. Atau belum sukses dalam berhijrah. Karena jemaah sekalian, berhijrah ke... Ustaz, mau bertanya bagaimana dengan fenomena orang yang mempunyai boneka berjamaah. Banyak orang sakit
Iya, banyak kesian. Artinya kalau kita melihat fenomena seperti ini menunjukkan banyak orang-orang yang lalai, yang lupa dengan tujuan mereka diciptakan. Iya. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak laki-laki itu perhiasan kehidupan dunia. Nah, orang tuh kepingin punya anak. Beberapa waktu yang lalu heboh fenomena dari barat juga apa? Child free atau free child. Iya, child free yang nggak mau punya anak. Sekarang lagi karena mereka nggak mau punya anak, tapi mereka punya dalam diri mereka insting kepingin punya anak. Nggak bisa dipungkirin orang itu kepingin punya anak gitu. Orang-orang yang nggak kepingin punya anak mengatakan hidup tanpa anak sebenarnya melisihi fitrah mereka. Ketika mereka menyimpang muncul yang namanya boneka. Jadi ingat, dosa itu melahirkan dosa. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu menyesatkan manusia nggak sekaligus, nggak langsung. Dan setan itu menggambarkan yang buruk baik. Ini mungkin yang terjadi dengan ya berbagai macam fenomena, dan ini tidak akan berhenti. Fenomena ini tidak akan berhenti, akan terus ada muncul yang baru sampai kelak kiamat dan setan akan ceramah di atas mimbar. Allah kasih mimbar setan dari api. Ketika orang-orang mencela mereka, ini gara-gara setan, gara-gara iblis, gara-gara kata iblis, fala talumuni, kalian jangan nyalahkan ana. Terus apa nih? Walumu anfusakum, kalian salahkan diri kalian. Aku tuh kata iblis gak punya kekuasaan untuk menyesatkan kalian. Aku cuma panggil kalian, kalian ikut. Siapa yang salah? Kalian yang. Itu yang terjadi. Oleh karena itu bicara fenomena yang seperti ini, ya ada orang-orang yang kata Allah fi qulubihim marad. Di hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marad. Allah tambahkan penyakit buat mereka. Maka kita perlu kasihan. Kita perlu kasihan. Di sini tugasnya seorang muslim ya, untuk berdakwah dengan cara yang baik, dengan penuh hikmah. Bicara boneka, di masa Nabi SAW ada boneka enggak? Ada boneka. Aisyah itu mainan boneka. Boneka yang dibikin dari bulu atau dari aminya domba ya, yang diikat dari kain yang diikat. Ada boneka itu. Buat siapa? Buat anak-anak kecil. Sekarang emak-emak pegang boneka. Bapak-bapak pegang boneka. Anak kemarin dikasih tahu foto sama Said Nizat, lihat Zat. Ada seorang artis gendong 2 boneka. Ya Allah. Mudah-mudahan dikasih kesembuhan. Sahih jamaah. Kita doakan mudah-mudahan Allah sembuhkan mereka. Mereka sedang sakit jamaah. Orang yang waras, dia kepingin punya anak. Kemarin kita ketemu fenomena nggak kepingin punya anak, berarti ada masalah sama orang ini. Kemudian tahu-tahu dia mau punya anak dengan boneka tersebut. Apalagi ternyata ada keyakinan lagi dengan boneka tersebut. Haibatifillah. Cuma masalahnya, orang yang lemah itu akan selalu meniru orang yang dianggapnya kuat. Boneka ini datang dari mana? Dari Madura? Dari Sulawesi? Bukan. Dari sana, dari luar sana. Dan Rasul SAW mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian benar-benar akan meniru gaya-gaya orang sebelum kalian. Hadwal qudzati bil qudzah, shibron bi shibrin. Kalau mereka melakukan perbuatan 1 jengkal, kalian akan sama persis mengikuti mereka. Zira'an bi zira'in, 1 hasta 1 hasta, sama persis. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Sampai kalau mereka itu masuk ke lubangnya
Bob, semacam iguana padang pasir jamaah, masuk ke lubangnya yang sempit, yang busuk, kalian akan masuk. Kata para sahabat, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani, siapa lagi kalau bukan mereka? Dan kita bisa melihat persis umat Islam mengikuti gayanya mereka. Anakumullah, dan kita sekali lagi kita perlu mendakwain mereka, dikasih penjelasan tentang, bukan tentang boneka itu ya. Antum kalau ngomong sama orang-orang yang pegang boneka itu, jangan ngomong tentang boneka itu, dia sakit hati. Terus ngomong tentang dirinya. Engkau diciptakan buat apa sebenarnya? Siapa yang menciptakan dirimu? Sentuh hatinya supaya dia tidak jadi lebih buruk daripada binatang-binatang ternak yang tidak tahu dengan tujuan diciptakan.